eh, hubungan antara penurunan tekanan uap dan diagram fasa. Jadi titik poinnya nanti ada dua. Pertama, Anda pahami dulu secara baik berkaitan dengan penurunan tekanan uap. Tentunya konsep ini nanti akan sedikit berbeda dengan konsep tekanan uap ya. Jadi antara tekanan uap dengan penurunan tekanan uap itu sesuatu hal yang berbeda. Namun keduanya masih memiliki keterkaitan yang sangat erat. Nah, sengaja pada bab ini saya menuntun kalian secara perlahan-lahan. Kalau di bab penurunan tekanan uap ini berhasil dengan baik, Anda kuasai, maka dalam memahami topik selanjutnya berkaitan dengan titik didih, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmosis, insya Allah akan lebih paham, gitu ya, lebih mudah untuk memahami. Dan yang kedua, topik yang kedua yang Anda harus kuasai, yaitu berkaitan dengan diagram fase atau diagram fasa. Diagram fasa tidak lain adalah sebuah diagram yang nanti akan memberikan pemahaman terhadap kita semuanya berkaitan dengan berbagai konsep, terutama ada 3 sifat, penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, dan penurunan titik beku. Jadi bisa dijelaskan dengan diagram fase. Nah, dalam hal ini nanti saya menekankan penurunan tekanan uap ini ya, benang merahnya dengan diagram fase nanti seperti apa. Mohon Anda bisa menjelajah pengetahuan ya sebaik mungkin berdasarkan bahan ajar yang sudah saya share, baik melalui tulisan-tulisan yang saya posting maupun buku-buku yang sudah saya share kepada Anda melalui situs Jamsite, dan juga video yang kemarin insya Allah sudah Anda pelajari, Anda dengarkan seperti itu. Skenario pada pembelajaran hari ini tidak lain ya, bagi Anda yang sudah secara mandiri menyaksikan atau belajar melalui bahan ajar yang berada di situs Jamsite, terutama di video, saya persilakan Anda untuk melakukan diskusi secara kelompok. Ya, jadi saya anggap untuk menyimak video itu kemarin sudah dilakukan, gitu ya. Nah, langkah berikutnya tidak lain saya minta untuk berdiskusi secara kelompok, dan diskusinya ya sudah saya posting di bawahnya video. Ya, di bawahnya video berkaitan dengan pengantar penurunan tekanan uap. Ada dua problem yang harus Anda pecahkan, dan minggu depan ya secara acak atau secara sukarela saya akan persilahkan Anda untuk bisa memaparkan hasil temuannya ya, seperti itu. Namun saya membuka konsultasi kepada Anda, termasuk tadi malam ada yang malam-malam tanya, nggak apa-apa ya, selama saya nanti belum tidur, insya Allah akan saya beri layanan khusus ya kepada Anda semuanya. Dan tolong diingat, pasca topik ini selesai dan kita mendapatkan simpulan yang tepat, maka pada pertemuan berikutnya sudah mulai kita berlakukan sistem UKBM. Jadi sistem ini nanti ya penekanannya berbeda dengan sistem-sistem berkelompok ya. Dalam sistem ini saya menekankan Anda semuanya itu belajar secara individu. Secara individu. Apakah nanti di dalam pembelajaran sistem UKBM boleh nanti berkomunikasi dengan yang lainnya? Boleh, gitu ya. Apakah boleh berdiskusi dengan saya? Boleh. Apakah nanti boleh bertanya? Boleh. Ya. Apakah boleh bertanya dengan apapun? Ya. Dengan bahan apapun? Ya. Dalam artian ini mungkin dari YouTube atau dari apa? Silahkan bebas. Ya, bebas. Tetapi
Yang tidak boleh adalah ya Anda menyalin jawaban teman yang lain. Nah, ini ya, nanti pasti akan ketahuan ya. Ketika nanti ditanya atau ketika nanti ujian, loh, kok UKBM-nya nilainya bagus-bagus, tapi ternyata di dalam memecahkan permasalahan di dalam ulangan harian kok tidak bisa umpama seperti itu. Nah, itu patut dicurigai Anda prosesnya nggak tepat. Jadi jangan instan. Ya, saya berharap prosesnya nanti sebagaimana arahan gitu ya, sehingga nanti benar-benar Anda kuasai dengan baik. Insya Allah jika Anda menguasai topik-topik dasar ini ya, kimia secara mendasar ini dengan baik ya, saya yakin maka nanti ketika di perguruan tinggi Anda akan mendapatkan kemudahan. Sebab apa yang kami berikan di SMA ini merupakan dasar, dan bukan hal yang paling dasar tidak, tapi di sini insya Allah setingkat anak-anak perkuliahan ya yang saya berikan ini. Jadi kalau Anda belajar tentang sifat poligatik lautan di tingkat SMA tidak dibahas secara detail apa penyebabnya, begitu. Kemudian esensinya apa tidak ya, tidak seperti itu, hanya bahasan-bahasan secara singkat seperti itu. Tapi di SMA Transcend kami sudah sepakat dari awal ya, seluruh pembelajaran termasuk IPA akan kita kuatkan, akan kita dalami ya, agar ke depan Anda mendapatkan kemudahan pada saat ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu ya penjelasannya. Nah, pada hari ini sebelum Anda melakukan arahan saya, akan saya akan saya panggil ya, siapa yang masuk dan siapa yang tidak. Baik. Nah, tunggu sebentar. Sudah muncul anak-anak? Sudah ya? Oke, saya akan panggil dan seperti biasanya tolong dijawab yang sudah hadir. Ya, saya masuk dulu ke presensi. Ini akan muncul. Nah, ini nggak usah diisi dulu ya. Ya, sementara ini saya akan ngisi jurnalnya saja. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah muncul. Saya akan ketik nama saya. Kemudian pelajaran hari ini kimia. Tanggalnya, nah ini sudah ganti bulan ya, Agustus. Tanggal 1, jam 7 dan 8. Kemudian kelas yang paling akhir ya. Nah, kelas yang paling akhir. Nah, ini saya akan panggil satu-satu. Katrin Nada. Sen 3, Ustaz. 12 Sen sen 3 kelas 3, Ustaz. Oh, iya, ya, sorry. Balik berarti saya. Nah, 12 sen 3. Nah. Oh ya, sen 3 ya. Nah, sini. Adelia Fitri. Hadir, Ustaz. Ya, terima kasih. Ajeng? Enggak ada. Amiro? Hadir, Ustaz. Andina? Dijawab cepat ya, biar tidak memakan Hadir, waktu. Ustaz. Anissa? Anissa Nur? Hadir, Ustaz. Anissa Firda? Hadir. Oh, Anissa Firda ini ya, dia tadi izin ke saya. Auki? Ada ya? Auki? Auki? Ada enggak? Arina? Hadir, Ustaz. Baik. Aurelia? Hadir. Oke, Aurelia Barinski. Hadir, Ustaz. Oke. Desinta. Hadir, Ustaz. Nah, Dia Ayu. Hadir, Ustaz. Dinda. Hadir, Ustaz. Ehda. Hadir, Ustaz. Eliza. Hadir, Ustaz. Oke. Hadir. Fadia. Oke, ya. Fadia Salsabila. Oke, belum. Virus. Hadir, Ustaz. Baik. Farah. Hadir, Ustaz. Baik. Filia. Hadir, Ustaz. Oke. Haliza. Hadir, Ustaz. Indana. Hadir, Ustaz. Kaisa. Oke, Hadir, baik. Ustaz. Halila Nur. Ustaz, nggak bisa masuk. Oh, udah bisa masuk. Konfirmasi tapi ya. Dia konfirmasi. Baik, saya anggap masuk.
Maura. Maura. Hadira Ustaz. Oke. Mifa. Hadira Ustaz. Nadia Fatma. Hadira Ustaz. Baik. Nahdiatul Mustafida. Hadira Ustaz. Najma Akmila. Hadira Ustaz. Baik. Nala Kamila Azizi. Hadir. Baik. Rahma Aulia. Hadir. Oke, baik. Saya panggil dari awal lagi. Ajeng. Tolong dicek bisa masuk apa enggak dia. Ada enggak Ajeng? Ajeng? Enggak ada. Baik, saya tandai dia. Ajeng. Enggak ada ya. Berarti ini saya masukkan dia izin. Kemudian Anissa Nur Firda. Anissa Firda ya. Anissa Firda tadi izin ya. Nah, ini dia. Mohon doanya, dia tadi mengatakan ke saya dia sedang diuji, dia terpapar ke COVID ya. Semoga Allah segera memberikan kesembuhan. Amin. Ustadz, Dalam. Cindy izin jaringannya. Cindy kenapa? Jaringannya bermasalah. Oh, Cindy. Mana ini Cindy? Ajeng. Oh, Ajeng tadi ya. Nggih. Oke, Ajeng. Ya, nggak apa-apa. Oh, ini masuk ini sudah. Fadia Salsabila masuk. Berarti siapa? Auki ada enggak? Auki. Oh, Auki enggak ada. Saya copy dulu. Jadi nanti kalau pelajaran saya segera masuk ya. Segera masuk karena nanti segera akan saya laporkan ke sekolah. Ustadz, Halo? maaf. Ya. Baru Ajeng ada kendala masuk. jaringan, Ustadz. Oke, sudah. Ya. Anissa Maaf, Ustaz. nggak ada sama Auki ya. Ya, baik ya. Apa ini? Auki nggak ada, Anissa Firda. Ini nih. Fadia tadi sudah masuk ya? Sampun. Fadia Salsabila. Fadia, saya panggil lagi. Nggak ada. Baik, ini biar nanti laporan secara pribadi kalau dia ikut. Berarti 3 anak hari ini yang tidak mengikuti. Oh, ini Auki masuk ini, Auki. Auki masuk. Oke, Auki masuk berarti ada 2 anak. Ini masuk. Oke. Bahasan berarti diagram fasa ya. Fadia ada Ustaz. Oh ya, Fadia ada. Sebentar. Diagram fasa dan penurunan. Kita menggunakan WhatsApp dan yang lain. Oke ya. Belum ada. Siapa tadi? Siapa yang hadir tadi? Fadia ya? Fadia sudah hadir. Berarti tinggal Anissa Firda yang izin. Oke, baik. Ini saya hapus. Jadi 1 anak yang tidak hadir. Bismillahirrahmanirrahim, saya laporkan ke sekolah. Nah, sudah ya. Baik anak-anak. Jadi hari ini tadi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Anda. Ya, sekali lagi bagi yang belum menjelajah, silakan menjelajah terlebih dahulu. Setelah Anda menjelajah, langsung melakukan diskusi secara berkelompok. Jadi untuk kesempatan kali ini saya buka. Anda nanti tolong bisa masuk ke gabung kelas. Ya, kemudian log masuk. Jangan lupa nanti masukkan password. Nah, di sini pilih yang sifat koligatif larutan. Anda pilih yang penurunan tekanan uap. Masukkan kode yang awal. Oke, setelah masuk, ini kan sudah Anda pelajari semuanya. Ya, baik 1 maupun 2. Jadi tolong bahan-bahan ajar ini di-download dan di-print kalau di rumah ada print. Kalau tidak ada, pelajari di situ, baca di situ lewat perangkat kalian.
Kemudian ini sudah Anda pelajari, kemarin sudah. Nah, sekarang kita di penurunan tekanan uap dan diagram fasa. Klik aja ikonnya ya, kemudian masukkan passwordnya. Seperti ini. Masuk, oke. Maka di sini ada keterangan. Baca di sini, kemudian pahami diagram fase. Ini yang dibuat oleh teman saya. Teman satu kelas ya. Ini saya minta kemarin dan saya izin untuk memposting di sini. Ya, jadi sama saja tentang diagram fase nanti seperti apa. Kalau belum paham diulang-ulang, gitu ya. Oke. Kemudian di sini ini penjelasan mengenai hubungan antara diagram fase dan penurunan. Jadi ada beberapa penekanan, yaitu penurunan tekanan uap, diagram fase dan hubungannya. Nah, kemudian di bagian sini silakan di-download ya PowerPoint sama PDF-nya. Ya, bisa salah satunya monggo. Kemudian nah ini tugas Anda sekarang, saya asumsikan Anda sudah menjelajah informasi. Perhatikan di sini. Tugas kali ini Anda diminta untuk berdiskusi dengan kelompok Anda. Ini tahun kemarin 3 orang, tapi kalau tahun ini sesuai dengan kelompok yang sudah saya bagi. Paham ya? Jadi tidak 3 orang, sesuai dengan yang saya bagi. Ada 2 hal bahan yang harus didiskusikan, Anda harus menyelesaikan. Ya. Jadi ini diskusi yang pertama, perhatikan. Bahan diskusi yang pertama. Di situ ada air murni plus garam, air murni plus urea. Pada gambar tersebut disajikan 3 gelas dengan zat yang berbeda, sesuai dengan gambar. Tugas Anda sekarang membuat 2 diagram fase, hati-hati. Membuat 2 diagram fase. Jadi, gunakan dengan manual saja, setiap anak membuat ya. Tapi cara membuatnya harus berdiskusi dengan temannya. Begitu maksudnya. Semua anak membuat, jangan nitip jeneng. Jangan nitip nama. Gitu ya. Membuat semuanya, tetapi pada saat membuat itu berkomunikasi dengan temannya. Itu maksud saya. Nah, berapa diagram fase yang dibuat? Ada 2 diagram fase. Coba, untuk membuat ini berarti Anda cermati gambar di sini. Gambar di sini. Ini masing-masing nanti akan muncul beberapa konsep yang bisa kita sajikan di dalam diagram fase. Nah, diagram fase yang pertama menggambarkan penurunan tekanan uap antara gelas A dan B, jelas. A dan B. Ini. Kemudian diagram fase yang kedua nanti A dan C. A sama C nanti seperti apa? Keduanya ini nanti tentunya diagramnya berbeda. Begitu. Nah, ingat bahwa di dalam diagram tersebut ada perbedaan yang mendasar. Jadi kalau nanti Anda misalkan ingin menggambarkan yang berbeda, maka nanti gunakan penggaris. Ya, gunakan penggaris. Jadi nanti ada sesuatu yang berbeda di situ. Kemudian sajikan 2 ya di kertas 2 diagram tersebut, kan itu akan muncul perbedaan. Nah, ketika muncul perbedaan, tulis argumentasinya. Mengapa itu berbeda? Mengapa itu berbeda? Seperti itu. Ya. Nah, minggu depan saya minta Anda mempresentasikan perbedaan ini. Begitu untuk diskusi yang pertama. Kemudian diskusi yang kedua ini berkaitan dengan penurunan tekanan uap. Jadi saya minta Anda untuk memecahkan soal, ya. Tidak lain ini hanya untuk meng-cross check, ya, apakah bisa dipahami dengan baik seperti itu konsepnya. Yakni di sini ada tekanan uap air pada suhu 25 derajat Celcius adalah 23,76 mm Hg. Apabila pada suhu yang sama ke dalam 900 ml air ditambahkan urea, nah ingat ya, urea. Ya, kemarin sudah saya latih itu. Kalau urea bagaimana? Kalau garam bagaimana? Kalau gula bagaimana? Ya, seperti itu. Tapi pada saat ini saya menginginkan Anda berdiskusi berkaitan dengan penurunan. Nah, bukan lagi tekanan uap, tapi penurunan. Ya, kemudian menghitung fraksi molnya. Begitu. Nah, nanti kalau selesai, jangan lupa tugasnya diupload di sini. Tugasnya diupload di sini. Begitu. Ya, 1 kelompok 1. 1 kelompok 1, biar ngeceknya saya mudah. Tapi ya ingat tidak boleh nitip jeneng ya, nitip nama nggak boleh. Kalau nitip nama ketahuan juga nanti ya pada akhirnya. Nah, nanti cukup diklik di sini, nanti akan muncul tugas-tugas diskusi Anda. Jadi tolong ditulis tugas 1 dan tugas 2 seperti itu. Baik, itu ya anak-anak yang pengarahan dari saya yang pada pertemuan kali ini. Ya,
Silakan apabila ada yang ditanyakan, monggo ya. Setelah ini Anda bisa langsung melakukan kerja sampai nanti waktunya selesai dan bisa dilanjut di luar jam-jam belajar ini. Silakan, ada yang ditanyakan? Sudah paham? Maura, Arina, Ehda, Anissa dan semuanya? Sudah ya? Sudah ya? Sudah semuanya ya? Baik, kalau sudah, terima kasih. Itu arahan dari saya dan sebagai bentuk tagihannya, ya, tugas kelompok, maka besok akan saya minta Anda untuk presentasi. Oh iya, kelompoknya dibuat tetap apa saya ubah lagi? Tetap saja Ustadz. Oke, tetap aja ya. Iya wes, nggak apa-apa kalau tetap. Nah, dan ini terakhir berkelompok ya, sekali lagi terakhir berkelompok. Minggu depan sudah ada individu terkait dengan UKBM. Ya, semoga berhasil. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ustadz. Segera lakukan jelajah. Segera lakukan jelajah dan lakukan diskusi. Manfaatkan waktu dengan baik ya. Dan akan saya pantau melalui WhatsApp. Terima kasih.